Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi ki agit kang bakal dimendekaaken dening bagian musonat. Iku faslun pasal sewiji ibaratnya pasal. Terus pundi pangandikan yang bagian musonat. Surutul khutbataini utawi pira-pira syaratnya khutbah loro. Iku asrotun ana 10. Dirupane 10 atau harotu suwijine iku suci. Suci hadasa ini saking hadas loro. Dirupane hadas loro al asgori Suwijine iku hadas cilik wal akbari lan kaping pindhone hadas gede wa toharotu lan kaping pindhone suci anin najasati saking saking najis bisauti ing dalam badane wal badani lan badane wal madhani panggonane wal sitrul aurati lan kaping telune nutupi aurat wal qiyamu lan kaping papate ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuwasa wal julusu lan kaping limane lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbah loro fauqa tumaninati solati ing dalem kira-kirane tumaninae salat wal muwalatu lan kaping nemen nuli bainahuma ing dalam antarane khutbah loro wa baina sholati lan ing dalam antarane salat wa antakuna lan kaping pitune ento ana apa khutbah ana iku bil arabiyati kelawan nganggo basa Arab wa ayusmiyahuma lan kaping 8 yen to ngrungu ing khutbah loro sapa arbangina wong 40 wa antakuna lan kaping 9 yen to ana apa kuluha sekabehane jumah khutbah loro sekabehane khutbah iku fi waqti zuhri ing dalam waktu zuhur. Perhatikan dan dengarkan. Saya akan menjelaskan tentang masalah syaratnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu syaratnya ada 10. Perhatikan, siapa tahu nanti kalian besarnya menjadi seorang tukang berkhutbah atau seorang khotib. Ya. Yang pertama apa? Seorang khotib itu ketika mau berkhutbah harus suci. Baik suci dari hadas kecil atau hadas besar. Jangan sampai seorang khotib itu atau seorang imam sholat Jumat kan biasanya berkhutbah dulu. Itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, harus suci juga dari beberapa najis. Di mana saja sucinya? Baik itu badannya, pakaiannya, ataupun tempat yang akan digunakan untuk berkhutbah, mimbar biasanya. Jadi itu semuanya harus bersih, harus suci, tidak boleh kotor. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Wasitrul ketika orang berkhutbah juga itu khotibnya harus nutupi aurat, pakai pakaian yang bagus. Jangan sedih ngetok ketika mau seorang khotib mau berkhutbah pakai kaos lah, pakai celana panjang nggak jelas, nggak pakai peci, nggak pantas. Ya, walaupun nutupi aurat, tetapi yang sopan. Ya pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci lah, kayak gitu. Ya. Yang selanjutnya wal qiyamu alal qadiri, khutbah itu dilakukan dengan cara berdiri, tidak boleh sambil duduk. Beda kalau pengajian biasa misalnya acara mulutan, acara rajaban atau pengajian di hajatan itu boleh sambil duduk. Tetapi kalau khutbah Jumat tidak boleh dilakukan khutbahnya itu dengan cara harus berdiri. Ya, setelah nanti khutbah pertama selesai, baru kita diperbolehkan untuk duduk sebentar, kira-kira membaca fatwa, kira-kira tumaninanya sholat, baru berdiri lagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya
Duduk yang udah saya jelaskan barusan. Bainahuma faqat manis sholati wal mualatu dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya apa? Wan takuna bil arabiyati khutbah Jumat itu harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris atau bahasa apa Sanskerta itu nggak boleh. Tetap khutbah Jumat itu harus menggunakan bahasa Arab. Adapun penjelasannya itu boleh menggunakan bahasa daerah lokal. Kalau di sini adalah mayoritas jamaah Jumat itu adalah orang Jawa yang nganggo bahasa Jawa. Kalau misalnya mayoritasnya itu orang-orang yang sholat Jumat itu adalah bahasa Sunda, ya bahasa Sunda. Atau boleh campur. Ada yang Sunda, ada yang Jawa, ya ada yang Arab. Tapi tetap ketika pembukanya itu menggunakan bahasa Arab. Masih ingat kan rukunnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Membaca hamdalah. Yang kedua membaca apa? Sholawat. Yang ketiga berwasiat takwa. Yang keempat apa? Coba yang pertama apa barusan Rapi? Yang pertama rukun khutbah itu apa aja? Yang kedua, basmalah. Apa? Makanya kalau lagi jelasin jangan ketawa-tawa ya. Perhatikan. Nanti nggak pinter-pinter, bodoh baik. Jelasnya orang paham. Ya. Kalau lagi dijelasin, didengerin, jangan ketawa-tawa, fokus. Apa tadi rukun khutbah pertama? Baca yang kedua baca sholawat, yang ketiga berwasiat takwa, yang keempat membaca ayat dari Fatih, yang kelima mendoakan terhadap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ya, ada 5. Pertama apa, Man? Membaca hamdalah. Yang kedua Rafi? Kedua apa? Membaca sholawat. Ketiga Hasan? Berwasiat takwa. Yang keempat Iva? Membaca ayat dari Al-Qur'an. Yang kelima mendoakan terhadap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nah, barusan yang ke-9 itu khutbah Jumat itu harus memakai bahasa Arab. Cukup 5 menit atau bahkan cukup 2 menit khutbah sebenarnya selesai. Ya, kalau singkat. Kemudian yang ke-9 wa ayyus mingahuma arba'ina. Khutbah Jumat itu harus didengarkan oleh orang 40 yang sudah balik dan sudah bermukim atau berkeluarga. Kalau anak kecil kayak misalnya kalian nih masih kecil belum dihitung dalam jumlah yang 40. Ya, yang terakhir khutbah Jumatnya itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Yuk dilanjut, mana lanjutnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi ki angitang bakal den ngendikaken dening Mbah Kyai Musannif iku fasal swiji ibarate fasal. Kandos pundi pengendikane Mbah Kyai Musannif alladzi utai perkara silah alladzi yalzamu kang wajib lil mayit kadhe mayit iku arba'u hisolin papat pira-pira penggawe dirupane papat pira-pira penggawe hosluhu swijine iku ngadusi mayit wa takfinuhu lan kaping pindhone iku ngulesi mayit wa sholatulan kaping telune iku nyolati mayit wa sholatun kaping telune iku nyolati alaihi ngetese mayit wa dafnuhu lan kaping papate iku mendem mayit. Udah. Besok bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.